Surroundings, utopia is in our reach. Urapan Tuhan pasti akan mengalir. Urapan Tuhan pasti akan mengalir dengan lebih sungguh lagi jika engkau berkata-kata pada Tuhan. Karena dari anak-anak Tuhan Yesus cinta kamu satu-satu. Dari sejak kecil Ia sungguh menunjukkan kasih cintanya padamu. Katakan dengan lebih sungguh. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih. Roh Tuhan selalu bersama kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama kami, menyertai kami sampai hari ini. Bahkan Tuhan masih terus memberkati kami. Katakan amin jika engkau betul-betul merasakan itu. Dan kami percaya Tuhan juga hari ini hadir, minggu ini hadir, pagi ini hadir di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus juga saat ini mendampingi kami, dan kuasa jahat apapun yang mau ganggu telinga kami, yang mau ganggu hati kami, yang mau ganggu pikiran kami, di dalam nama Yesus Kristus kami usir keluar. Dan kami percaya firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh akan menusuk hati kami, mendorong hidup kami, dan menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai luar biasa. Amin. Amin. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. 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 Oke, silakan duduk semuanya. Waktu ke minggu yang lalu, siapa namanya? Pak siapa? Mister Pak Boas di tempat ini. Saya merasakan betul hadirat Tuhan yang luar biasa. Kamu rasakan atau tidak? Sepertinya. Kamu rasakan betul enggak berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu? Katakan amin jika engkau rasakan. Tetapi saya masih melihat, dan mungkin sebagian juga masih melihat, walaupun di antara kamu satu ada yang sangat luar biasa. Ada Tuhan, saya yakin dan percaya. Tapi ada di antara kamu yang masih ketika melihat itu kayak sesuatu yang, kalau tadi Wong Janin bicara di depan, doa kayak gini itu sudah biasa, doa Korean style itu sudah biasa. Dan memang ada, di Jakarta ada, di Surabaya, di kota-kota besar, di gereja besar. Biasanya terjadi. Karena saya yakin dan percaya ada anak Tuhan yang dipakai luar biasa, maka di situ akan ada, kira-kira ada apa? Kira-kira ada apa? Tema gereja 2 tahun lalu kalau tidak salah, tema gereja Pantekosta sedunia, transformasi. Kira-kira ada apa? Ada apa? Masalahnya transformasi itu apa ya? Transformasi itu artinya apa? Jika ada anak Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, sekalipun dia cuma satu di satu kota, di satu desa, dia akan mempengaruhi begitu banyak orang. Katakanlah jika kamu setuju. Jadi jika kamu dipakai luar biasa di tempat ini, dan dipakai di dalam Tuhan luar biasa, pasti kamu akan mempengaruhi satu. Apa ini namanya? Ini satu apa? Satu apa ini? Bahkan bukan cuma satu desa, tapi satu apa? Satu kota. Dan kalau memang Tuhan percayakan yang luar biasa, kamu akan dipakai menjadi satu dunia. Amin. Tapi mukanya nggak menunjukkan. Mukanya nggak menunjukkan. Mukanya tuh kayak penuh dengan sebuah mimpi kosong yang cuma berangan-angan, saya ingin jadi orang sukses. Saya
ingin jadi orang kaya. Saya ingin jadi orang hebat. Tapi kamu betul-betul tunjukkan nggak? Ibadah saja, coba koreksi sama dirimu sendiri. Kamu melihat semua setiap kali ada kegiatan ibadah, itu kayak heran, aneh, bin ajaib. Seolah-olah ada sesuatu yang malah justru kamu anggap ini sesuatu yang apa ya? Freak apa ya? Namanya sesuatu yang kayak sesuatu apa ya? Jadi saya jadi bertanya-tanya, adakah Tuhan di dalam hatimu? Sekarang kalau saya bertanya, adakah Tuhan di dalam hatimu? Adakah Tuhan di dalam hatimu? Ada beberapa dengan sangat berat hati katakan amin. Adakah Tuhan di dalam hatimu? Amin. Jadi sekarang saya mau mengajak kamu dengan tema ini. Harusnya anak remaja tahu tema ini ada di mana. Tema ini ada di mana kira-kira? Kehilang. Maaf. Tema ini ada di mana? Di buku? Sebelum Seva menjawab, ada yang kepikir nggak ini di buku renungan? Pertama kali saya lihat Seva, saya jujur aja, kamu orang yang sangat hatinya buruk. Ini saya ngomong ini karena ada sesuatu yang saya mau ngomong di belakang. Tapi sekarang lihat Seva, saya lihat dia selalu rindu cinta Tuhan. Hatinya nggak bisa membohong, matanya nggak bisa bohong. Perubahannya luar biasa. Tepuk tangan untuk Seva. Serius, saya tahu Seva. Karena Seva pertama kali waktu hari Minggu itu kalau tidak salah saya yang dampingin ya. Seva, Yohanes, Elis, bertiga kan? Waktu itu kamu masih di SD Bina Harapan. Setelah itu saya tidak banyak berhubungan dengan kalian, kemudian saya lebih banyak di anak-anak kakak-kakak kelas kalian ya. Kemudian saya kembali lagi ketemu sama Seva, Yohanes dan Elis. Seva beda. Walaupun ya kadang-kadang masih ada hal-hal yang, tapi saya lihat beda. Nah sekarang tunjukkan juga kamu punya nggak hati? Saya bilang Seva berubahnya apa? Hati seorang murid. Alkitab bilang kita harus punya hati seorang apa? Seorang murid. Artinya apa? Rendah hati, mau belajar. Dulu sombong, merasa saya paling hebat. Oh saya bisa kok. Orang lain nggak seperti saya. Tapi kalau hati seorang murid, dia makin pintar, dia makin cerdas, dia makin banyak bertanya, tapi dia makin rendah hati. Pelajaran boleh tidak bagus. Nah, ini saya masih melihat ada muka-muka yang begini. Itu bukan maksudnya ngapa-ngapain ke saya, cuman kosong. Mau diisi kekosongan hatimu? Nah, siapa yang mau sikapnya betul-betul dipenuhi Tuhan? Ayo tunjukkan sikap yang dipenuhi oleh Tuhan. Nah, duduk yang baik ya. Kalau kayak gini nih, enggak sih, saya yakin dan percaya kamu anak-anak yang baik, tidak berpikir, ngomong apa sih gitu, enggak kayak gitu. Tapi kosong. Kalau kosong pikirannya diisi sama siapa? Bisa diisi sama pikiran-pikiran yang tidak baik, itu setan. Jadi tema kita hari ini itu bagi saya sangat memberkati selama mendampingi remaja, bahkan buat saya sendiri. Judulnya Do More and Get More. Kalau dalam bahasa Indonesia yang sudah belajar bahasa Inggris apa artinya? Apa artinya? Do more artinya apa? Do more. Nah, ini harusnya semua sudah tahu karena ini kata Inggris dasar. Do more artinya apa? Do more artinya apa? Melakukan lagi. Oke, boleh melakukan lagi. Melakukan lebih lagi. Kalau get more, mendapatkan lebih lagi. Nah, banyak orang punya cita-cita. Boleh apa tidak? Boleh. Cita-cita mau jadi pilot lah, mau jadi dokter, mau jadi apa. Dan ini yang tadi akan tujuan yang saya mengajak kamu.
Kita boleh punya cita-cita, kita boleh punya apapun mimpi yang besar, dari yang paling sederhana sampai yang paling besar sekalipun. Tapi saya ngajak kamu semuanya, kalau kamu betul-betul dipakai oleh Tuhan luar biasa, sekalipun kamu hanya seorang anak kecil saat ini, suatu saat nanti, entah 5 tahun lagi, entah 10, entah 20 tahun lagi, kamu akan dipakai luar biasa dan mengalami transformasi seluruh dunia. Artinya apa? Mempengaruhi semua orang. Berapa banyak orang percaya, berapa banyak orang Kristen di Indonesia. Saya bilang Indonesia karena kita tinggal di mana? Mempengaruhi banyak orang. Jangan pernah lihat orang-orang yang orang Indonesia itu juga macam-macam. Yang baik ya ada, yang jahat ya ada, yang kayaknya seluruh dunia juga ada. Tapi coba lihat orang Kristen yang bisa jadi contoh. Bisa contoh nih. Berapa kali yang kalian kenal atau yang kamu sering sebutkan di sini adalah misalnya Pastor Philip Mantova. Sudah pernah lihat mukanya? Sudah pernah lihat ya? Coba waktu lihat mukanya dia, langsung diinspirasikan jadi mimpi. Aku mau jadi dia. Atau pernah siapa lagi? Siapa lagi yang pernah kamu tahu? Orang hebat, orang Kristen, orang yang dipakai Tuhan. Luar biasa. Siapa lagi? Pendeta Gilbert pernah lihat? Pernah. Nah, saya mau cerita nih. Pastor Philip Mantova saja. Sedikit. Pastor Philip Mantova dulu apa? Hah? Ya, mau saya apa? Dulu apa? Jangan biarkan saya terus bicara. Karena saya udah perhatikan nih. Kalau saya terus bicara, kamu diam-diam aja. Akhirnya kayak apa? Kayak ini, kayak pesawat mau mendarat gitu, nggak jadi gitu. Oke, Pastor Philip Mantova mungkin udah pernah dengar kan? Siapa dia? Dulu siapa dia? Dulu siapa dia? Hah? Orang biasa. Ya, orang biasa memang. Maksud saya biasa gimana? Dia pernah kena sakit. Dia sampai kejang. Terus sampai mau mengalami namanya sakit apa? Nah, makanya gini. Ini pengalaman saya perhatikan ya. Pelajaran juga gitu. Firman Tuhan juga begitu. Jangan ya. Setiap firman, setiap pelajaran yang masuk di dalam otak, masuk ke telinga, kemudian disimpan di mana? Di hati. Artinya apa? Di pikiran yang paling dalam. Kemudian apa? Ya udah disimpan di situ. Tapi setiap pikiran yang tidak baik gimana? Dengar kata buruk, dengar kata yang jahat, dengar kata yang kasar, gimana caranya? Kalau pasti masuk telinga itu, saya yakin. Sekarang kamu ngomong yang kasar sekarang, saya dengar nggak kira-kira? Dengar. Cuma bagaimana caranya supaya ini tidak masuk sini? Nah, masalah gini nih, kadang-kadang, ingat ya, kamu harus kembali lagi ya, manusia itu pada dasarnya apa? Orang berdosa. Semua yang jahat gampang masuk. Gampang masuk. Ngomong kasar, ngomong yang kotor, ngomong yang tidak bagus, perilaku yang tidak bagus, dilihat mata, itu gampang. Nggak usah saya suruh, setan nggak nyuruh sekalipun, kamu pasti langsung masuk di otak. Itulah kenapa akhirnya biasanya akan hilang. Tapi firman Tuhan susah. Caranya gimana dong supaya gampang masuk dalam otak kita? Pelajaran juga gimana bisa masuk ke otak kita? Tadi solusinya cuma satu. Pergi kemana? Pergi kemana? Hah? Pergi kemana? Sekali-kali gitu loh anak bos itu bicaranya lantang gitu. Karena saya juga bukan orang yang dulu itu kecil itu susah sekali ngomong. Jadi saya yakin dan percaya anak bos lebih hebat daripada saya. Saya nggak punya mentor. Mentor saya cuma satu-satunya mama saya sebagai seorang ibu sendiri tanpa ayah, karena ayah saya sudah meninggal waktu saya kecil. Kamu, mentornya luar biasa banyak di sini. Ayah dan ibu rohanimu siapa? Wong Jonem Samoni. Ayah, ibu atau kakak rohani kamu siapa? Atau ya kakak rohani kamu di sini siapa? Hah? Ada guru.
Jadi banyak, gurunya juga bukan cuma satu. Guru Korea, guru Indonesia. Luar biasa, kamu bisa contoh orang-orang hebat ini. Saya nggak bisa contoh siapa-siapa. Baru belajar sekarang. Jadi sekarang berjawablah dengan percaya diri dan dengan lantang. Karena judulnya cuma itu tujuannya. Firman Tuhannya itu cuma itu tujuannya. Jadi bagaimana, tadi saya mau nanya apa? Saya mau nanya apa tadi? Oh, apa yang kamu tahu tentang Philip Mantova waktu kecil? Sakit, terus kemana? Ini yang paling penting, harus mengalami. Ini sebetulnya udah sering harus mengalami. Namanya apa? Ketemu sama siapa? Dia mengalami kesembuhan, sejak itu dia mengalami perubahan, intinya dia mengalami transformasi, kemudian dia menjadi orang hebat, dan sekarang menjadi seorang hamba Tuhan. Tadinya dia mau menjadi pengusaha. Dia sudah sukses di Taiwan kalau tidak salah. Dia kan keturunan orang Chinese. Ayahnya kalau tidak salah adalah orang Cina asli. Dia bisa bahasa Mandarin. Sangat lancar. Dia dari keluarga Cina yang memang tidak percaya Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa, diubahkan oleh luar biasa, sampai akhirnya hidupnya menyerahkan diri buat Tuhan. Dan gereja, kemudian dipakai Tuhan di gereja. Itu transformasi atau bukan? Itu transformasi atau bukan? Itu berarti artinya dia dipakai lebih lagi atau tidak? Oke, itu kita belajar dari manusia. Lebih besar lagi kita belajar dari Tuhan sendiri. Roma pasal 8 ayat 37. Roma pasal 8 ayat 37, karena ini janji Tuhan untuk semua orang percaya. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-37. Kalau kamu betul-betul orang yang dipakai oleh Tuhan, pagi ini saya sebelum berangkat biasanya, nah itu baru saja ngantuk. Pagi ini sebelum saya berangkat ke sini, saya dengar khotbah gereja di mana saya dulu di Jakarta, ya. Dan hari ini saya diingatkan dari jemaat Efesus. Khotbahnya tentang jemaat Efesus. Dan sekarang karena pandemi, jadi semua gereja online. Jadi saya nggak perlu khawatir sekarang. Ya, mau gerejanya di Jakarta, mau di mana saya bisa dengar. Nah, jadi saya hari ini kembali ke lihat khotbah ibadah gereja saya pada waktu saya di Jakarta. Kan jam 6 pagi dia sudah ibadah di sana. Jadi jam 6 pagi tadi saya dengar, tapi sedikit saja karena saya harus ke sini. Kemudian saya dengar satu kalimat yang paling penting. Dia khotbah dari kitab Wahyu tentang jemaat Efesus. Jemaat Efesus itu orang hebat, orang baik, orang luar biasa, tapi Tuhan mencela mereka. Kenapa? Karena mereka lupa kasih Tuhan yang pertama, yaitu tentang apa? Keselamatan. Jangan sampai anak Boas udah dididik baik-baik, lupa kasih Tuhan yang pertama. Akhirnya nggak pernah bisa jadi seperti janji Tuhan yang berikut ini. Katakan bersama-sama 3, 2, 1. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37 sekali lagi dibaca bersama-sama 3, 2, 1. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Ada kata-kata yang luar biasa dan sering dipakai jadi tema gereja, khususnya di Indonesia dan mungkin di dunia. Ya, tapi saya sering dengar ini dari sejak saya kecil. Ya, saya suka tema ini. Dulu saya tidak suka tema ini, tapi sekarang saya tahu bahwa janji Tuhan bagi saya itu apa. Lebih dari pemenang. Ya, tema khotbah hari ini, do more get more, saya lebih fokus pada tentang menjadi menang. Siapa di sini kalau ikut lomba belajar di sekolah kepingin jadi juara yang pertama? Kok ragu-ragu? Oke, sekali lagi, kalau kamu ikut juara, ikut lomba, ikut pelajaran, siapa yang ingin jadi juara pertama?
Oke, kalau saya tanya pertanyaan yang sama kepada orang-orang, kepada teman-teman kamu di luar sana, bahkan yang belum percaya Tuhan Yesus, kalau saya tanya yang sama, mereka angkat tangan juga enggak ya? Pasti angkat tangan. Mereka pasti bilang, siapakah di sini anak-anak yang mau jadi juara yang pertama? Ya, saya pernah seminar untuk anak-anak sekolah dasar, untuk umum, gitu ya, SD negeri. Ya, rata-rata mereka bukan beragama Kristen. Dan satu saya tanya begitu semuanya, saya, gitu ya. Saya. Tadi saya tanya anak Boas, siapa yang di sini yang mau menjadi juara satu atau menjadi pemenang? Oh. Orang dunia punya rasa percaya diri yang luar biasa. Kamu punya Kristus, harusnya bahkan dikatakan lebih. Kamu perhatikan baik-baik kata-katanya. Ini kamu ngerti bahasa Indonesia semua kan ya? Bahasa Indonesia ngerti semua ya? Tata bahasa Indonesia ya? Bukan mengejek saya menekankan saja. Katakan sekali lagi 3, 2, 1. Tetapi dalam semuanya itu kita Berhenti. Lebih. Sekali lagi ditekan, sekali lagi 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Lebih. Lanjutkan. daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kitanya siapa ya? Saya. Oke, kita ganti kalimatnya ya. Kita belajar dari ayat ini. Tetapi 3, 2, 1, kata kitanya diganti saya. Ya. Kemudian dia itu siapa? Tuhan Yesus. Diganti kata Tuhan Yesus. Yang mengasihi siapa? Saya. Oke, orang-orang yang menang siapa? Bukan. Ayo, siapa orang-orang yang menang? Kita lebih dari orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang kata ganti ketiga. Siapa? Bukan setan. Orang apa-apa di setan-setan itu. Gak salah apa-apa dibikin setan. Orang-orang yang menang siapa? Orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Orang-orang yang merasa sukses. Orang-orang yang merasa hebat. Jadi coba ganti kata-katanya ya. Kitanya saya, dia Tuhan Yesus, kita saya, orang-orang yang menang siapa? Orang-orang dunia. Oke? Yuk, 3, 2, 1, tetapi dalam semuanya itu saya lebih daripada orang-orang dunia ya. oleh Tuhan Yesus yang telah mengasihi saya. Banyak orang lupa kasih yang pertama dari Tuhan Yesus. Mengasihi saya berarti waktu Tuhan Yesus sudah datang pasti. Sudah kemana? Masuk dalam hati. Kita sering lupa itu. Sehingga kita bahkan kalah sama orang-orang dunia. Orang dunia punya semangat yang besar. Semua orang ingin sukses. Semua orang ingin jadi kaya. Semua orang ingin jadi hebat. Tapi kamu lebih dari sekedar orang kaya. Kamu lebih dari sekedar orang hebat. Kamu lebih dari sekedar orang yang sukses. Di sini saya yakin dan percaya tidak ada yang cita-citanya. Siapa di sini anak-anak semua yang cita-citanya kepingin jadi tukang beca? Gak ada. Saya seantero jagat dunia, ya belum pernah sampai berkeliling sampai seluruh dunia. Tapi sebagian besar anak kalau ditanya, apa cita-citamu? Jadi dokter, Pak. Oke. Apa cita-citamu? Jadi insinyur, Pak. Gitu ya. Apa cita-citamu? Jadi presiden. Gitu ya. Zaman saya, pada waktu itu, kamu pernah ingat ya, Indonesia dipimpin oleh presiden yang sangat lama. Siapa namanya? Soeharto. Wah, zaman itu, Pak Presiden pernah tanya, apa cita-cita kamu? Jadi seperti Bapak Presiden. Siapa yang nyuruh tanya itu? Ngerti nggak pertanyaan itu? Ayat siapa yang suruh kamu tanya itu? Siapa yang kamu suruh bilang itu? Hehehe, dia ketawa-ketawa. Maksudnya ngerti nggak? Karena pada waktu itu, dari tahun 1965, presiden tidak pernah ganti. Oh, jangan pernah mimpi jadi presiden. Tapi saya ingat, waktu saya kecil, semua anak-anak umur saya, rata-rata, senang. Cita-citanya mau jadi presiden.
jadi insinyur. Sekarang kalau dicat ya, cita-citamu apa? Nyam gitu. Apa cita-citamu Mose? Masih kepala imigrasi? Puji Tuhan. Terus ya doakan. Ya, supaya apa? Supaya cita-citanya sampai dan kamu tetap kuat di dalam Tuhan. Apa cita-citamu Timo? Cita-cita boleh nggak dari sejak kecil banget, boleh nggak? Boleh. Halo Bapak Abraham yang terhormat. Karena Bapak Abraham adalah orang yang paling beriman, maka dia menggantung luar biasa. Dia sedang menikmati hadirat Tuhan. Ya, sekali lagi, jadi kalau kamu punya cita-cita itu biasa. Semua orang punya cita-cita. Tapi kamu berarti apa? Misal, contoh nih, kepala imigrasi. Tetapi dalam semuanya itu Mose lebih daripada kepala imigrasi oleh Tuhan Yesus yang telah mengasihi Mose. Wih, keren ya, lebih dari kepala imigrasi. Tetapi dalam semuanya itu kita Kaleb lebih daripada seorang koki. Masih koki? Oleh Tuhan Yesus yang telah mengasihi Kaleb. Wih, keren ya. Lebih dari. Ingat, ini janji siapa? Ini janji siapa? Tapi harus ada caranya, ya. Kalau kamu nggak, oke, tulisannya nggak terlalu jelas ya. Saya mau bilang, sekarang masalahnya kamu sudah ngalamin nggak perjumpaan? Nih, kalau di dalam Alkitab ada namanya perjumpaan bersama Tuhan Yesus. Bukan cuma pengetahuan, tapi perjumpaan. Saya pernah bersaksi ya sedikit. Saya ketemu Tuhan Yesus pada waktu umur berapa? 13 tahun. Berarti seumur siapa? Seumur Seva, seumur Yohanes sama Elis. Tapi saya dengar dari teman yang lain, ada yang bisa ketemu Tuhan Yesus waktu dia umur 5 tahun. Ada yang waktu 10 tahun. Dia ikut KKR, tahu KKR? KKR, kebaktian. Jadi biasanya ada acara besar di gereja-gereja. Sekarang karena ada corona jadi tidak boleh. Kumpul-kumpul tidak boleh. Tapi kalau setiap tahun biasanya gereja-gereja ada namanya KKR anak. Ada seorang teman saya, dia bilang, saya mengalami pertemuan bersama Tuhan, saya mengalami bertobat, saya mengalami mengaku dosa pada waktu dia umur 7 tahun. Dia ikut KKR anak waktu nyanyi penyembahan puji Tuhan, kemudian baca dengar firman Tuhan dari Pak Pendeta, dia langsung menangis luar biasa. Dia merasa begitu bersalah hidupnya. Berarti Tuhan Yesus bisa temui kamu kapan saja. Jangan pernah bilang, benar sekali tadi dibilang di awal, apa iya sih? Oh, kita kan masih kecil-kecil, masih anak-anak, masih bocah-bocah, nangis aja masih sering ya. Dimarahi baru cuman nggak dimarahin kadang-kadang. Cuman diperintah, itu tolong bersihkan yang bersih ya. Saya paling senang dan suka cita kalau saya nyuruh Songhun sampai menangis. Tapi Songhun itu daya tahannya luar biasa. Tapi ya jangan dipraktekin ya. Gampar mukanya dia sampai nangis, pasti nggak nangis dia. Habis itu keluar dari tempat kamu. Langsung dia teriak keras-keras ya. Gitu ya. Enggak, cuma bercanda doang ya. Tapi maksudnya saya adalah bagaimana kamu itu mengalami pertemuan dengan Tuhan. Berarti bisa kapan aja ya? Bisa waktu saya kecil, bisa waktu saya setengah kecil, bisa waktu saya besar, bahkan mungkin bayi sekalipun. Sekalipun bayi tidak bisa berkata-kata. Amin. Amin. Kamu percaya itu? Siapa di sini yang sudah mengalami perjumpaan bersama Tuhan Yesus? Bukan cuma percaya, bukan cuma bertobat, bukan cuma mengaku dosa maksudnya, bukan cuma tahu saya orang salah, tapi mengalami pertemuan. Pertemuan gimana sih? Waktu dengar firman saya rasanya nangis. Itu kayak firmannya itu apa ya? Firmannya gimana? Menusuk dalam hati. Ini luar biasa.
Kita sekarang setiap hari sampai besok, sampai besok, sampai besok, sampai besok, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kamu dilatih untuk apa setiap hari? Karena kemarin-kemarin ada yang bilang sama saya, kenapa kamu berdoa? Kenapa kamu baca Alkitab? Disuruh. Ya betul sih memang disuruh. Betul apa enggak? Ya betul memang disuruh. Lah ada enggak disuruh kamu jawab. Tapi disuruh itu tujuannya untuk apa? Melatih, pintar sekali. Kita belajar, kita sekolah, kita melakukan semua kegiatan ini dilatih sama orang tua, dilatih sama guru, dilatih untuk bisa menjadi punya kebiasaan. Kalau kamu hari ini latihan, saya itu berjuang luar biasa. Jadi kalau hari ini kamu latihan baca firman, kamu berdoa, kamu dari kecil sudah seperti ini, pasti waktu besar kamu enak gak? Kira-kira baca firman enak gak? Doa enak gak? Banyak orang besar, banyak orang sudah dewasa disuruh doa, ya bagus-bagus, tapi susah. Oh, apalagi kalau udah ibu-ibu. Ya, kalau udah ibu-ibu biasanya, ya saya minta tolong untuk ibu siapa ya di saya. Ibu siapa gitu ya, ibu A berdoa. Susah berdoa. Karena apa? Karena tidak pernah biasa dari sejak kecil. Tapi kalau kamu sudah biasa, maka kamu berdoa. Saya mau memuji kamu semuanya. Anak-anak buas itu kalau berdoa paling luar biasa. Amin. Amin. Saya pernah melayani anak sekolah minggu lebih dari 10 tahun. Belum pernah ada kata-kata doa yang begitu luar biasa seperti anak-anak buas. Amin. Banggalah sama dirimu. Doanya lengkap. Ya walaupun kadang-kadang dikoreksi, tetapi doanya sangat lengkap. Anak-anak kalau pergi keluar, anak-anak kalau berdoa, Tuhan Yesus saya mau makan, terima kasih, amin, amin. Coba kalau kamu berdoa, luar biasa ya. Paling tidak saya hitung 1 menit tepat. Doa sendiri ya, belum doa bersama-sama. Itu semua bisa dilakukan karena kamu sudah latihan berdoa. Nah sekarang kamu dilatih minimal berdoa berapa lama? Kenapa tujuannya? Karena pertama, orang itu semuanya adalah orang tapi karena bertobat, kemudian bertobat berarti mengakui saya orang berdosa, orang salah. Ya, siapa di sini bisa angkat tangan kamu bahwa hidup saya tidak pernah salah sepanjang hidup saya? Gak ada? Oh ya pasti sama seperti saya. Ya, saya juga orang berdosa. Yang kedua, setelah kita bertobat, pasti karena kamu sudah mengakui kesalahanmu, berarti kamu dengan rendah hati berhadapan dengan Tuhan, maka Tuhan Yesus akan masuk ke dalam hidupmu dan kamu mengakui Dia dan kamu percaya. Kalau kamu sudah percaya, pasti hidupnya akan berbuah. Berbuah itu seperti pohon, disiram setiap hari, dipupuk setiap hari. Supaya bisa berbuah, berarti kamu harus apa? Kamu harus apa? Kamu seperti pohon nih, kalau nggak disiram gimana? Mati. Kalau nggak dikasih makan pasti mati. Nah, hidupmu seperti pohon. Supaya bisa berbuah harus diapain? Dikasih firman Tuhan, berdoa setiap hari, berpuasa, hafal ayat. Hafal ayat itu sebetulnya sama dengan apa? Supaya setiap ayat firman Tuhan itu masuk di sini. Dan kemudian kalau sudah, maka hidupmu akan terus berbuah. Nanti lihat lagi Galatia, ya. Dan kamu akan menjadi lebih dari pemenang. Itu artinya apa? Bukan cuma jadi orang sukses, tapi orang yang dipakai oleh Tuhan. Coba kamu buka sekali lagi, saya sangat diberkati waktu kemarin Pak Boas bilang dan ini bisa jadi ayat yang kamu ingat-ingat sepanjang hidupmu. 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 20. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 20. Tadi di awal kalau tidak salah juga Woyangning sedikit menyinggung. 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-20. Sengaja di PPT tidak ada karena baru tadi tiba-tiba saya diingatkan di belakang. 2 Timotius pasal 2 ayat 20. Katakan bersama-sama dengan iman, sudah ketemu semuanya. Haleluya. 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-20. Bersama-sama katakan dengan iman,
Dalam jangan khawatir, saya terjemahkan, ya. Ning mungkin, maksudnya apa sih kemarin anak remaja saya bicara tentang ayat ini? Perabot itu apa? Ada emas, ada perak, itu seperti apa? Jangan terbuang sia-sia itu firman Tuhan, mahal-mahal luar biasa ya. Kamu beli dimanapun nggak bisa itu. Emas sama perak ibarat seperti apa? Hah? Seperti apa? Ya manusia, betul. Dua-duanya seperti manusia. Tapi manusia yang apa? Manusia yang apa? Enggak, dua-duanya kotor. Yang emas perak kotor, yang kayu juga bisa kotor. Tapi kalau kotor dipakai Tuhan enggak? Kalau bersih dipakai enggak? Nah sekarang saya kan kemarin kasih ilustrasi, misalnya kamu dikasih piring nih. Ini piring guru nugi loh, mahal sekali. Gaya buat dari, saya nggak punya piring emas ya, nggak semahal banget. Tapi misalnya saya punya piring emas yang mahal banget, itu piringnya raja biasanya. Kalau zaman itu tuh piring raja. Lalu saya pakai buat makan sop, makan apa gitu ya. Terus saya kasih sama Seva. Nih, makan pakai piring ini piring saya loh. Nanti kalau makan pakai piring ini, wah dijamin hidupmu kaya raya. Kira-kira kamu mau nggak? Tapi piringnya nggak dicuci, piringnya dari saya. Kan piring saya ini tenang saja, nggak ada corona. Mau? Enggak ya, nggak mau ya. Ada yang mau pakai piring saya yang baru dipakai, tenang, nggak ada coronanya. Dijamin paling banyak ludahnya. Mau? Enggak ya, nggak mau ya. Harus diapain dulu? Dicuci dulu, dibersihin dulu. Cucinya juga pakai sabun ya. Kemudian, kalau sudah dicuci mau nggak dipakai? Mau. Misalnya kamu sekarang pakai kursi terbuat dari kayu. Kayu itu barang murah atau mahal? Menurut kamu? Sekarang mahal ya. Tapi kalau dulu, ibarat ini emas, ini kayu lebih murah atau lebih mahal? Lebih murah. Ya. Kayu itu lebih murah. Tapi kayunya itu kotor, kamu mau duduk nggak? Enggak. Tapi kalau dua-duanya bersih, walaupun itu terbuat dari emas, walaupun itu terbuat dari kayu, walaupun itu dari barang yang bagus banget, yang mahalnya luar biasa, walaupun itu barangnya jelek banget, tapi bisa dipakai, bersih, kamu mau pakai nggak? Pasti mau pakai. Tuhan juga lihat kamu. Hatinya kotor, penuh dendam, penuh benci, penuh dengan kemarahan, iri hati. Kira-kira dipakai Tuhan nggak? Hah? Pasti nggak dipakai oleh Tuhan. Pasti nggak dipakai oleh Tuhan. Artinya apa? Lebih dari pemenang adalah kamu dipakai Tuhan luar biasa. Karena apa? Ada Tuhan Yesus yang terus menjadi raja, menjadi Tuhan, menjadi penguasa dalam hidupmu. Amin semuanya. Amin semuanya. Pegang satu ayat Mazmur pasalnya yang ke-119. Ini mengakhiri khotbah saya. Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-9. Tolong dihafal, diingat baik-baik. Dan ini saya pakai juga untuk mengingatkan diri saya terus-menerus. Karena saya masih merasa muda ya. Oke. Mazmur 119 ini persis sama kamu semuanya. Kamu juga masih muda, saya masih muda, kita semua masih muda di dalam Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama baca dengan iman. 1, 2, 3. Sekali lagi. Alkitabnya tolong ditutup, coba dihafal baik-baik. Mazmur 119 ayat 9. 3, 2, 1. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan firman? Oke, sekali lagi Mazmur 100 diucapkan dengan alamatnya ya.
Kalau kamu pergi ke rumah orang tapi alamatnya lupa, emang bisa nyampe? Nggak bisa nyampe, nanti nggak nyampe ya. Alamatnya 3, 2, 1. Tepuk tangan untuk berdiri semuanya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Kamu masih muda atau enggak? Masih. Kalau kamu mau mempertahankan kelakuannya bersih, harus dengan apa? Dengan apa? Berarti firman harus setiap hari masuk di hati dan pikiran, diingat. Kalau enggak, kelakuannya bersih enggak? Bersih apa sih? Baik atau baik? Baik atau baik maksudnya? Bersih itu ya baik, suci, kudus, gak pikirannya kemana-mana. Ya, amin. Maka kamu akan menjadi lebih dari, kamu bukan cuma kepala imigrasi, tapi kamu dipakai lebih dari sekedar kepala. Artinya apa? Mempengaruhi seluruh. Coba dibaca sama-sama. 3, 2, 1. Jadi artinya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya yakin dan percaya anak-anak Boas itu dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Kamu bukan cuma punya cita-cita, tapi kamu bisa mempengaruhi dunia. Itulah artinya memberitakan Injil. Ya, artinya memberitakan Injil. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa untuk bangsa Indonesia, berdoa untuk diri sendiri supaya semakin dipakai Tuhan. Jangan cuma punya iman yang pura-pura, punya iman yang cuma di Boas. Ada orang imannya itu betul-betul hidup dan bertumbuh di lingkungan yang Kristen, di lingkungan yang baik. Tapi waktu keluar dari tempat ini, kamu berubah imannya. Itu bukan iman, itu iman yang palsu. Tapi kamu betul dipakai Tuhan dimanapun. Karena suatu saat kamu akan mandiri dan kamu menjadi pemimpin. Saya yakin di sini semua anak-anak Boas nanti akan dipakai menjadi seorang apa? Ini masih belum mengimani. Kamu pasti dipakai menjadi seorang pemimpin. Amin. Pemimpin dimanapun. Kamu bukan anak biasa. Saya, kamu dan semua orang termasuk Bung Yanin sama orang, kita semua orang spesial. Amin. Amin. Kita akan dipakai. Kamu bukan orang kerja cari uang doang, tapi kamu diberkati karena untuk menjadi berkat buat orang lain, memberitakan firman Tuhan dan sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Itu yang harus dipegang. Ini janji Tuhan loh. Semiskin apapun kamu, mungkin kamu bukan orang yang sangat kaya suatu saat nanti, tapi kamu pasti punya rumah, kamu punya tempat tinggal, kamu tidak akan di pinggir jalan, tapi kamu pasti dipakai. Walaupun kamu sederhana, kamu bisa dipakai untuk mempengaruhi orang-orang lain, untuk semakin cinta Tuhan. Amin. Itu bedanya. Itu artinya lebih dari. Mari kita bersama-sama berdoa. Bagian ref ini saja. Apa itu tadi? Siapakah aku ini, Tuhan? 3, 2, 1. Satu putar saja. Sama-sama. Dengan apakah ku balas Tuhan selain pujian sembah Kau. Sekali lagi, siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Luar
suara dari Tuhan Yesus. Bagian apa kamu balas Tuhan? Luar biasa. Ini ada kuasa roh Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Oh, siapakah aku ini Tuhan? Kami hanya orang biasa. Kami percaya hanya karena Tuhan Yesus saja. Kami dikuasai oleh dirimu. Kami dikuasai anak-anakmu di tempat ini. Kami yakin dan percaya Engkau akan pakai menjadi luar biasa. Mereka bukan cuma sekedar hidup untuk mengisi dunia, tapi menjadi berkat, menjadi pemberita-pemberita firman-Mu, dan dipakai Tuhan di tempat-tempat di mana mereka akan dipercayakan. Katakan dengan iman di dalam doamu, setiap cita-citamu, keinginanmu, mimpi-mimpimu, ayo haturkan sama Tuhan. Kalau masih ada kesalahan, dosa-dosa yang terselip di dalam hatimu, coba minta ampun sama Dia. Karena kami yakin dan percaya, kita yakin dan percaya, kamu sudah dimiliki Tuhan Yesus. Kamu bukan milik setan, kamu milik Tuhan. Jadi kamu pasti